Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang good people. Saya Andini Adantiasonya, peserta Latsar CPNS KTT Angkatan 40. Welcome back to my podcast. Siang ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan pelayanan publik atau public service. And let the podcast begin. Yang pertama, mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Demi tersedianya berbagai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan bagi warga negara. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 10 huruf B Undang-Undang ASN, salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik dan salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang kedua, contoh barang dan jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik adalah cahaya matahari, udara, lampu lalu lintas, lampu penerangan jalan, taman-taman kota, jalan raya, pertahanan, dan keamanan nasional. Yang ketiga, mengapa monopoli membuat individu kesulitan memperoleh barang atau jasa di pasar? Karena perdagangan yang bersifat monopoli dalam perekonomian tidak mementingkan kepentingan masyarakat atau individu, dan pelaku monopoli menjual barang atau jasa dengan harga mahal demi mengambil keuntungan, sehingga masyarakat akan lebih sulit mendapatkan kebutuhannya, terlebih jika barang tersebut adalah barang langka. Yang keempat, jelaskan maksud barang atau jasa non-rivalry dan non-excludability. Barang atau jasa non-rivalry berarti bahwa penggunaan suatu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain. Sebagai contoh, apabila kita sedang mendengar azan dari sebuah masjid, tidak akan mengurangi kesempatan orang lain untuk ikut mendengarkannya. Sedangkan sifat non-excludable berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia atau tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Contohnya lampu jalan. Baik pengendara maupun warga sekitar mendapat manfaat yang sama dari cahaya lampu jalan tersebut. Yang kelima, jelaskan yang dimaksud dengan consumption dalam barang atau jasa. Kegiatan konsumsi dimaknai sebagai suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk menghabiskan nilai jual barang atau jasa sekaligus memenuhi kebutuhan hidupnya. Jenis barang dan jasa berdasarkan karakteristiknya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama joint consumption, contohnya sandang, pangan, papan. Yang kedua individual consumption, contohnya listrik, kemudian TV kabel. Yang keenam, jelaskan karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA, NPM, dan NPS. Berdasarkan aspek konsep kepentingan publik, dalam OPA, kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum. Pada NPM, kepentingan publik menjadi agregasi kepentingan individu, sedangkan pada NPS, kepentingan publik adalah hasil dialog dari berbagai nilai. Yang ketujuh, perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat adalah pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik berupa barang maupun jasa di mana masyarakat dilayani dengan tulus dan terbuka agar dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sedangkan pelayanan privat adalah pelayanan yang bertujuan pada kepercayaan atau kepuasan pelanggan untuk meningkatkan keuntungan atau profit bagi kelompok tertentu. Yang kedelapan, bagaimana pendapat Anda tentang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Menurut saya, menjadi ASN adalah menjadi seorang pelayan publik. Jika kesadaran tersebut sudah muncul di setiap ASN, harapan tentang integritas dan moralitas ASN yang semakin baik akan terwujud. Yang kesembilan, jelaskan perbedaan etiket dan etika. Etika adalah adat atau kebiasaan yang mengatur perbuatan yang datang dari diri tanpa paksaan. Sedangkan etiket adalah tata cara yang dianggap cocok, sopan,
pas, serta terhormat yang berkaitan dengan kepribadian individu dalam rangka memelihara hubungan baik di dalam masyarakat. Atau dengan kata lain, etiket berlaku jika ada orang lain, sedangkan etika berlaku jika ada atau tidak adanya orang lain. Yang ke-10, jelaskan dasar etiket dalam memberikan pelayanan publik. Dasar-dasar etiket adalah politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informally, dan self-control. Yang ke-11, jelaskan tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Yang pertama, komunikatif, memudahkan berhubungan baik pada setiap orang dan pandai membaca situasi. Yang kedua, atraktif, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan orang lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, menghargai orang lain terlebih dahulu tanpa menuntut untuk dihargai oleh orang lain terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, self-control dan self-confidence, kepercayaan diri dalam setiap situasi. Well, teman-teman peserta Latsar, itu tadi beberapa penjelasan tentang pelayanan publik. Hope you guys enjoy it. Saya Andini Andantiasonya mohon pamit undur diri, and see you in the other podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.